Baiklah, langsung saja masuk kepada pengertian pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh adalah PPh yang dikenakan dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Jadi, subjek pajak PPh pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri selain BUT. Langsung saja masuk pada subjek dan objek pajak. Objek pajak. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terhutang oleh badan pemerintah. Subjek pajak dalam negeri menyelenggarakan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya pada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan dengan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun atau pembayaran berkala lainnya. Ketujuh, penjualan aktiva di Indonesia selain tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir, premi asuransi. Premi asuransi yang dibayar langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang kedua yaitu subjek pajak. Subjek PPh pasal 26 terbatas hanya pada wajib pajak luar negeri saja, yang meliputi A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. B. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Baiklah, saya Vili akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pihak yang mempunyai hak dan kewajiban memotong PPh pasal 26 diantaranya yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia, pembeli yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh pasal 26. Hak dan kewajiban pemotong pajak. Hak dan kewajiban pemotong pajak adalah yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang ketiga, pemotongan pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak ke kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank lain-lainnya. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim. Yang kelima, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerimaan jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Tarif dan perhitungan pajak penghasilan 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Yang ketiga,
tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga, termasuk premi diskonto, premi swap, dan imbalan prima jaminan pengembalian uang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hak harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kedua, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak dikurang PPh terutang. Perhitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Saya akan menjelaskan tentang pemotongan, penyetoran, dan PPh pasal 26. Yang pertama, sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 6. Berikut ini penghasilan-penghasilan yang dimaksud pemotongannya tidak bersifat final. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Kedua, penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketiga, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang kedua, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah: yang pertama, PPh pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang kedua, pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 26 harus memberi tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar PPh yang dipotong. Yang keempat, pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa PKP sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT disampaikan.